Indonesia Merdeka! Bambu satu dibelah menjadi 4, kurang lebih ini berarti nanti 5 cm, ini 5 cm tingginya untuk bikin biar air itu nggak keluar ya, semacam dinding. Kita berawal dari plastik, saya pakai plastik yang putih yang pakai bawang, itu ternyata nggak tahan lama. Kehidupan bukan saatnya diam berpangku tangan, mari olah tanah ciptakan. Saya Acum Kasum, Koordinator BPP Karangwareng, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Saya penyuluhnya, penyuluh BPP Karangwareng, Desa Wilbinnya, Desa Blender, Karanganyar sama Sesepan. Kita datang ke sini rombongan sama petani dan kelompok tani sekecamatan Karangwareng. Kita ke sini dalam rangka menindaklanjuti atas melihat konten-konten di YouTube gitunya mengenai ponco tani, mengenai pertanian, semai sampai alat mesin tanamnya. Makanya kita datang ke sini langsung praktek penanaman, penyemaian benih, praktek penggunaan mesin tanam yang ada di ponco tani. Permasalahan di sana emang cukup lumayan. Yang pertama mungkin tenaga kerja yang tanam. Banyak ibu-ibu ngumpulnya bukan di sawah, tapi ibu-ibu itu kumpul di sekolah, di PAUD, di TK gitu ya. Sehingga tenaga kerja yang tanam itu relatif kurang lah gitu ya. Nah, harganya pun juga rada lumayan, upah tenaga kerja lumayan juga gitu ya. Sehingga untuk menangani masalah tersebut ya kita upayakan ke sini gitu, pengen melihat langsung secara langsung ke sini bagaimana pekerjaannya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Jadi kita ikut merasakan lah gitu ya. Setelah merasakan, wah ini kira-kira bagus nih gitu ya, mesin tanamnya, terus praktek pembenihannya. Jadi insya Allah kita datang ke sana gitu ya, kembali lagi ke Kecamatan Karangwareng. Insya Allah kita akan membawa dan mempraktekkan apa yang telah kita lihat dan telah kita lakukan di sini gitu. Beberapa yang membedakan, salah satunya cara semainya, yang kedua anakannya juga berbeda Pak. Ini kami sudah mempraktekkan hasil dari pengalaman saya, di mana uji coba ini setelah ini jadi ya, mudah-mudahan dengan sistem ini akan bisa membantu para petani dan bisa bermanfaat, bahkan lebih efisien. Nanti kita hitungkan bedanya apa sih bibit cabut dengan bibit kering, itu selisihnya di mana. Nanti kita hitung bareng-bareng setelah bibit, kemudian selisih setelah punya mesin bagaimana. Jadi yang paling utama ini satu di tahapan perbedaan di anakan. Memang kalau saya hitung itu anakannya bisa dibilang 2:3. 2:3 ini kalau misalnya yang basah itu anakan 20, yang kering mampu 30. Karena saya sudah mencoba di usia 6 hari saya tanam satu-satu itu mampu mengeluarkan anakan 60. Saya uji coba lahan 1600, kalau di sini namanya 1/4 bau. Itu kalau secara normal standar itu biasanya ditanam pakai bibit 1 kepek atau 5 kilo. Itu saya coba dengan usia 6 hari dengan jarak 30-50. Itu mampu Pak. Satu biji itu mengeluarkan male itu 60 male. Luasan 1600 meter persegi hanya habis bibit cuman 2,5 gelas. Karena dulu saya pakai tray ya, rak nampan bisa. Ini yang 1 hektar membutuhkan 360. Sekarang harganya 26 karena ini yang bagus. Ini impor. Coba 300 kali 26 kurang lebih hampir 6 juta. Petani nek nggon arep nyebar wis ngetok duit 6 juta wis mikir Pak. Makanya saya berpikir di semua daerah kayaknya ada yang namanya bambu. Bambu ini saya bikin untuk penyekat ini ya. Bambu satu dibelah menjadi 4, kurang lebih ini berarti nanti 5 cm, ini 5 cm tingginya untuk bikin biar air itu nggak keluar ya, semacam dinding. Kita berawal dari plastik, saya pakai plastik yang putih yang pakai bawang, itu ternyata nggak tahan lama. Kemudian saya coba akhirnya pakai yang murah, itu pakai mulsa plastik yang warnanya itu hitam sama metalik ya, bolak-balik. Ini yang lebarnya 60 Pak. Ini kalau dibuka kan jadi 120. Nah, karena ini diambil ini 5, ambil ini 5, sehingga
nanti lebarnya ini berarti 110 cm. Terus panjangnya ini 12 meter Pak. Lahan segini ini untuk 10 kg. Dan ini bisa yang untuk 1 hektar itu cuman 3 baris. Berarti 1 hektar kan 30 kilo. Ini standar kita menggunakan mesin Pak, karena kita pakai mesin ini jaraknya 20 Bu. Jadi setelah tak praktekkan, tak coba, ini membutuhkan bibit 30 kilo. Oke, agak lebih sedikit. Yakinnya lihat di TikTok gitu. Jadi kita merasa penasaran. Ya Pak Wid ya, kita penasaran kenapa di Poncot Tani bisa gini gitu ya. Nah, makanya kita membuktikan ke sini. Bener enggak yang dikontenkan Poncot Tani teh? Makanya kita ke sini gitu. Kalau untuk pemula sih saya masih lendok-lendok. Kalau ngelihat dari hasilnya sih bagus Pak, kayak gitu. Apalagi petani juga ya secara nggak langsung ya. Kalau PPL mah pengennya petani pakai jajar legowo. Nah dengan mesin ini ya otomatis nih petani mau nggak mau bagusnya legowo. Kalau nggak di legowo nanti kerapetan kayak gitu. Ya sekalian mendukung program-program kita juga kayak gitu. Ya harapan kita sih sebagai kepanjangan pemerintah di bidang pertanian. Yang pertama kita pengennya meningkatkan IP, indeks pertanaman. Sementara di kita itu cuman IP 2 ya Pak ya, Pak Wahid. Sebagian juga ada yang IP3. Nah, saya harapkan dengan adanya sistem persemaian di luar lahan gitu ya. Jadi bisa meningkatkan IP lah. Yang tadinya 2 menjadi 3 gitu. Harapan dari kami mah gitu seperti itu. Untuk rekan-rekan petani khususnya di wilayah binaan kita di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, barangkali mungkin rekan-rekan para petani merasa penasaran adanya konten-konten dari Poncot Tani, mangga menghubungi ke Poncot Tani di Desa Bodek, Kecamatan Bodek, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.